Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafizah Marsukoh dengan NIM 2007 0155 2017 dari kelas Y. Akan menjelaskan tentang ilustrasi analisis isu keluarga. Adapun isu keluarga yang akan dibahas, yang pertama adalah perceraian, KDRT, single parent, LDM, perselingkuhan, dan keluarga dengan lansia. Untuk yang pertama yaitu adalah perceraian. Nah, pengertian dari perceraian ini yaitu adalah diakhiri dengan kepergian salah satu pihak untuk hidup berpisah dengan anak dan pasangannya. Dan dampaknya dari perceraian ini yaitu ini membawa dampak yang negatif terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar anak. Terus yang kedua adalah emosi atau perasaan anak sangat mempengaruhi aktivitas belajar di sekolah maupun di rumah, baik perasaan sedih, gembira, aman, marah, cemas, takut, dan lain sebagainya. Karena ini yang saya lihat adalah dampaknya itu lebih kepada korbannya adalah anak. Terus adapun resolusinya adalah yaitu harus adanya komunikasi antara orang tua dan anak setelah bercerai, sehingga ini memperkecil negatif dari perceraian tersebut. Terus yang kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga. Untuk pengertiannya itu sendiri itu diatur dalam Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004, yaitu adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Terus dampaknya itu adalah tindak kekerasan terhadap istri juga. Ini mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu itu secara biologis, yang pada akhirnya ini mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Terus resolusinya itu bagaimana? Yaitu harus diperbaiki pola asuh, karena ada penelitian yang mengatakan bahwa 30% anak-anak korban pola pengasuhan yang buruk akan menjadi orang dewasa, yang tentunya ini kalau dia menjadi orang tua, dia akan melakukannya pula nanti. Nah, mereka ini meniru pola asuh yang didapatkannya sebagai model ketika mereka menjadi pasangan suami istri dan orang tua. Nah, untuk selanjutnya adalah single parent, di mana ini pengertiannya adalah orang tua yang seorang diri membesarkan anak tanpa kehadiran yang pasangannya. Jadi ini tanggung jawabnya adalah ditanggung oleh sendiri. Terus dampaknya itu adalah adanya perubahan cara pandang anak terhadap orang tua. Terus hilangnya ikatan yang terjalin antara anak dan orang tua, sehingga menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap pola asuh anak. Terus yang ketiga adalah meninggalkan rasa bersalah orang tua terhadap keberlangsungan keluarga, terutama masa depan anak-anak. Terus yang keempat adalah ketidakseimbangan dan ketegangan antara orang tua anak. Terus yang kelima adalah hilangnya dukungan sosial maupun instrumental untuk tempat sharing atau minta bantuan. Nah, terus resolusinya bagaimana? Yaitu kalau dalam perceraian itu harus butuhnya bantuan dari mantan suami atau istri dan orang lain seperti keluarga, pembantu, rumah tangga. Dan ini resolusinya dari karakteristik pekerjaan itu bagaimana dan pengalaman. Terus yang selanjutnya yaitu adalah long distance marriage. Nah, ini itu dikonsepkan ini sebagai kondisi di mana pasangan suami istri tinggal di tempat yang berbeda selama hari kerja, dan terkadang untuk waktu yang cukup lama demi kepentingan karir pada pasangan. Terus dampaknya itu seperti apa? Ini akan memunculkan perasaan gundah, anak sakit, dukungan suami sebagai figur ayah tidak ada, membagi waktu, terus bakal adanya ajakan perselingkuhan, konflik dengan mertua, serta kerusakan keadaan rumah tangga akibat adanya pengabaian. Terus resolusinya itu bagaimana? Nah, itu harus ada komitmen perkawinan dan penyesuaian perkawinan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah perselingkuhan. Nah, perselingkuhan ini adalah budaya atau karakter yang sering terjadi dalam kalangan masyarakat kota maupun di desa.
di mana pasangan suami istri ini yang sudah menikah mereka tidak setia lagi terhadap pasangannya. Terus dikarenakan ini masih memiliki pria atau wanita idaman lain, dan hal ini merusak hubungannya dengan pasangannya. Dampaknya seperti apa? Dampaknya ini akan memunculkan kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Terus resolusinya yaitu adalah emosi atau marah harus diungkapkan, tetapi tidak boleh berlebihan. Terus yang kedua adalah mengatasinya dengan cara berpikir positif dan tidak untuk berprasangka terhadap pasangan. Mengatasi kemarahan yang sangat besar memerlukan latihan jangka panjang. Terus yang ketiga adalah sensitif baik secara fisik maupun emosional. Terus yang keempat adalah jika mengalami cobaan yang berat, kita akan lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa untuk memohon pertolongan agar memperoleh kekuatan. Terus selanjutnya adalah keluarga dan lansia. Keluarga dalam melaksanakan perannya sebagai dalam lansia ini dituntut memiliki respon yang fleksibilitas dan mampu beradaptasi terhadap perubahan perannya supaya tetap mendukung kebersamaan fungsi keluarga. Adaptasi ini tersebut dilakukan secara holistik meliputi biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Nah, dampaknya ini yang dirasakan oleh keluarga, di mana keluarga yang merasa terbebani dengan pemberian perawatan yang jangka panjang. Resolusinya harus adanya dukungan keluarga. Nah, untuk keterkaitan isunya, ini menurut saya ini lebih kepada keterkaitan isunya itu kepada anak itu sendiri, akan menjadi dampak dari isu-isu konflik yang sudah dijelaskan tadi. Terus ini juga lebih kepada akan mempengaruhi psikis dari orang yang single parent atau orang yang lagi LDM dan lainnya seperti itu. Nah, terus keterkaitan isunya yang lainnya itu lebih kepada akan memunculkan isu-isu tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Baik, itulah penjelasan dari saya dan saya mengucapkan terima kasih.